Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, dua pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban ini ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 20 meter perairan Teluk Manado. Setelah melakukan pencarian pada radius 60 meter dari titik awal kejadian, dua pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang di perairan Teluk Manado berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi kedua korban yang ditemukan berdekatan di kedalaman 20 meter. Kedua korban langsung dievakuasi ke dermaga Manado Bay dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Itu dilaksanakan oleh tim penyelam sorti kedua ya. Jadi sorti pertama melakukan penyelaman, sudah menemukan korban yang pertama, terus yang kedua ini ditemukan pada pukul 11.40 ya, dengan jarak sekitar 30 meter dari korban pertama. Itu dengan kedalaman masih sama sekitar 20 meter. Untuk informasi yang didapat untuk korban posisinya masih di bawah, ditemukan di bawah sekitar 20 meter. Sementara kepolisian dari Subdit Patroli Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sebelumnya, kedua korban bersama temannya bermain jet ski di perairan Megamas Manado dengan kondisi laut bergelombang tinggi. Ketiganya tidak mengenakan pelampung. Diduga jet ski yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang. Satu penumpang berhasil ditemukan selamat oleh nelayan, sementara dua lainnya hilang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Seorang pria di Tegal, Jawa Tengah diarak warga dengan telanjang dada keliling alun-alun kemudian diserahkan ke polisi. Pria tersebut diduga melakukan penipuan puluhan pekerja dengan modus akan dipekerjakan di PT Freeport Papua. Aksi ratusan warga mengarak pria bertelanjang dada berinisial JAS melewati alun-alun Tegal hingga diserahkan ke Mapolres setempat terekam video amatir. Sejumlah warga pun kesal hingga mengumpat pelaku dengan kata-kata kasar. Pria tersebut diduga melakukan penipuan dengan janji bisa memasukkan korban bekerja di PT Freeport Indonesia. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan. Surat itu berisi pelaku akan mengembalikan seluruh biaya mencapai jutaan rupiah yang dikeluarkan pada korbannya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 40 orang korban penipuan. Ada yang 75 itu via cash, jadi dijanjikan untuk bekerja di Freeport di Papua. Dia untuk membuat lamaran, untuk tes mata dan lain-lain. Jadi perannya inisial J ini masih kita dalami apakah ada keterlibatan dari orang lain. Kini, petugas terus melakukan pengembangan kasus lantaran diduga masih banyak korban lainnya yang terbuai akan tipuan pelaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Junibar melaporkan. Pemirsa, panik dikejar warga. Seorang pria diduga pencuri sepeda motor tewas setelah menabrak tiang dan tembok rumah di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengendara motor yang diduga pelaku pencurian sepeda motor ini tewas seketika akibat kecelakaan tunggal di Jalan Seruni, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban sebelumnya dikejar warga dari kawasan Batu Ampar setelah kepergok mencuri sepeda motor bersama rekannya. Naas dalam upayanya melarikan diri, sepeda motornya oleng hingga menabrak tiang dan tembok rumah warga. Ia tewas di lokasi kejadian sementara rekannya kabur dengan sepeda motor curian. Mau nahan nggak bisa, nabrak tiang, itu nggak sempat belok. Akhirnya hindarin tiang, dia nabrak tiang, nabrak beton. Dia nabrak beton itu, meninggal di tempat loh. Meninggal tempat ini. Usai diidentifikasi, jasad pelaku langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dugaan kasus pencurian sepeda motor ini ditangani petugas kepolisian sektor Kramat Jati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pelajar kelas 1 SD di Palembang, Sumatera Selatan diduga dianiaya guru di sekolahnya hingga terluka. Korban ini mengalami trauma dan enggan kembali ke sekolah.
Seorang pelajar kelas 1 SD berinisial F diduga dianiaya oleh guru di sekolah hingga alami trauma fisik dan mental serta terluka di mata. Pengakuan korban dan orang tuanya sempat viral di media sosial. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, kepala sekolah membantah adanya penganiayaan di sekolah. Hasil penyelidikan sementara pihak sekolah, korban datang ke sekolah pada Senin 27 Oktober 2025. Ada guru yang melihat korban memang matanya sudah merah tanpa adanya insiden lain. Tidak ada sama sekali tindak kekerasan, apalagi benda tumpul ataupun mengatakan. Masih sudah viral ini yang jelas merah itu. Kalau hari Senin itu ada beberapa guru, Bu Hera itu sempat lihat. Memang ada merah itu. Baru sedikit kan? Baru sedikit. Baru mau dipoto, anak ini kan pemalu. Hindar-hindarnya. Meski sudah dilaporkan dan cukup menyita perhatian publik, hingga saat ini pihak dari kepolisian belum memberikan keterangan mengenai kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga alami stres, seorang pemuda membacok 4 warga yang masih satu keluarga di areal perkebunan di Ciamis, Jawa Barat. 1 orang tewas ketika akibat luka parah di kepala, sementara 3 korban lainnya luka-luka. Pelaku F, 20 tahun, diringkus polisi di area perkebunan di Desa Indragiri, Kecamatan Parawangan, Ciamis, Jawa Barat. Pelaku terpaksa diikat tangannya lantaran terus melawan saat hendak diamankan. Pelaku ditangkap usai menyerang 4 orang warga yang tengah berkebun. Keempat korban yang masih memiliki hubungan keluarga ini dianiaya dengan senjata tajam. Naas, 1 korban Yayah, merupakan kakak kandung pelaku, tewas di lokasi. Sementara 3 korban lainnya, Ariel, keponakan pelaku, Idan, dan Nenek Salni mengalami luka-luka akibat sabetan celurit. Aksi penyerangan terjadi diduga pelaku alami stres dan mengamuk. Kami masih kita dalemin, pada saat ini masih dalam pemeriksaan dari para saksi-saksi yang pada saat di TKP maupun yang melihat tentang kejadian tersebut. Sementara masih kita identifikasi itu ada 3 orang, yang 1 meninggal. Pelaku dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Motif penyerangan pelaku tengah didalami pihak kepolisian dengan olah TKP dan pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 residivis spesialis pencurian sepeda motor diringkus polisi. Para pelaku ini diringkus saat sedang pesta narkoba di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dari rekaman kamera CCTV terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di perumahan Aren Jaya, Bekasi Timur. Petugas akhirnya mengamankan 2 orang pelaku, yakni AP 24 tahun dan AR 26 tahun yang merupakan kakak beradik. Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan 5 pelaku lainnya, yakni IR, HK, AD, CK, dan BM di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saat diamankan, kelimanya sedang pesta narkoba jenis sabu. Dan kelima pelaku serta kedua kakak beradik ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Para pelaku beraksi secara acak di wilayah Bekasi. Sepeda motor hasil curian dijual para pelaku kepada penadah di wilayah Kabupaten Karawang dan saat ini masih dalam pengejaran petugas. Ini adalah para residivis, sudah berulang kali melakukan kejahatan tersebut, sudah puluhan kali, antara lain kebanyakan melakukan di Kota Bekasi dan di Kabupaten Bekasi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka ini terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman 9 tahun pidana penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.